dari data yang kemudian juga dihimpun oleh RTI ini, RTI Infocom juga mencatat bahwa pada perdagangan Senin kemarin setidaknya investor ini melakukan transaksi sekitar 10,44 triliun rupiah dan juga ada sekitar 15,6 miliar nilai saham yang juga dilakukan pada perdagangan Senin kemarin. Kalau kita berbicara terkait dengan hal ini, Paskalis dan juga saudara, ada sekitar 204 saham yang menguat, kemudian juga ada 287 yang terkoreksi. Sementara ada 144 saham yang stagnan. Dan kalau kita berbicara terkait dengan sektor, ini ada 11 sektor, 9 diantaranya melemah, salah satunya adalah terkait dengan teknologi dan juga terkait dengan infrastruktur. Melihat hal ini, beberapa ekonom ini kemudian menganalisa kenapa kemudian hal ini terjadi dan salah satu faktornya adalah terkait dengan adanya pelarangan mudik. Tidak signifikan tetapi memang ini berdampak terbatas pada bagaimana pergerakan saham dan juga ekonomi di Indonesia. Sebelum itu kami juga ingin menyampaikan Paskalis dan juga saudara bahwa pemerintah ini sudah mengeluarkan larangan secara resmi bahwa nantinya mudik ini akan dilarang, masyarakat Indonesia ini akan dilarang untuk melakukan mudik dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021. Dan sejumlah pihak ini juga menyebut baik itu dari jasa penyedia kereta api, kemudian bis dan lain sebagainya, ini juga menyebut akan mengikuti peraturan dari pemerintah. Lebih lengkapnya Paskalis dan juga saudara, kami akan menghadirkan wawancara kami dengan PT KAI atau Kepala Humas dari PT KAI Daob 1 Eva Hairunisa. Dan memang sejauh ini layanan untuk penjualan tiket angkutan Lebaran 2021 belum dilakukan. Dan untuk area Daob 1 Jakarta sendiri, penjualan tiket baru dilakukan untuk keberangkatan kereta api sampai dengan tanggal 30 April 2021. Dan untuk masyarakat yang ingin mengetahui lengkapnya terkait jadwal perjalanan KA dan ingin melakukan transaksi pembelian tiket, dapat melalui aplikasi KAI Akses ataupun melalui hotline 021 121. Dan KAI tentunya akan mendukung seluruh upaya pemerintah dalam hal penanganan pencegahan dari penyebaran COVID-19. Ya, Paskalis dan juga saudara, tidak hanya dari penyedia jasa kereta api atau PT KAI, hal ini juga atau dampak secara ekonomi ini juga berdampak pada beberapa sektor lainnya. Ada beberapa sektor yang terdampak, yakni infrastruktur jalan tol misalnya dan juga perhotelan. Kalau kita berbicara terkait dengan jalan tol, data yang tercatat, trafik lalu lintas ini di ruas tol diprediksi memang akan menurun. Misalnya saja PT Nusantara Infrastruktur atau Meta ini mencatat dan juga memprediksi bahwa nantinya akan turun. Dari data yang dimiliki ini memang sudah turun sejak kuartal 1 2020. Ada beberapa rute seperti misalnya dari Makassar, kemudian juga seksi 4 ini turun dan hal ini juga diprediksi masih akan terjadi di Lebaran 2021. Tetapi meski demikian, Paskalis dan juga saudara, meskipun ada dampak atau penurunan yang akan terjadi seperti misalnya di beberapa sektor ada pengurangan arus lalu lintas dan juga tingkat konsumen yang masih rendah, daya jual beli yang masih rendah, tetapi dampak ekonomi ini disebut masih bisa terbantu dengan adanya stimulus dari pemerintah, termasuk salah satunya adalah bantuan terkait dengan BLT dan juga pajak kendaraan. Paskalis, kembali ke Anda di studio. Terima kasih untuk ulasan Anda. Niputu Trisanda melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta.